Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 14 part 10. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan Veldora versus Felgreen. Dan kita juga akan diperlihatkan amarah Rimuru ketika Veldora didominasi. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, Laples telah menggunakan sihir teleportasi untuk membawa Rimuru bersama kelompoknya pergi ke tempat persembunyiannya yang berada di Kekaisaran Timur. Namun betapa mengejutkannya, mereka malah tiba di tempat seperti aula Kekaisaran. Bahkan di sana terlihat sosok Felgreen bersama Kaisar Rudra dan puluhan penjaga kaisar lainnya. Rimuru dan Diablo pun merasa jika kelompoknya telah dikepung. Benimaru dengan emosi bertanya kepada Laples, "Laples, kau bajingan, apakah tujuanmu benar-benar untuk menjebak kami?" Namun di satu sisi, Laples terlihat sangat bingung dengan hal ini juga. Setelah itu, seseorang berjalan mendekati Laples. Orang ini adalah Yuki yang telah dimanipulasi. Yuki berkata, "Bagus Laples, aku juga sangat senang bisa membodohi Raja Iblis Rimuru dan bawahannya." Laples pun sangat panik dan menjawab, "Bos, tunggu. Apa yang sedang terjadi dan apa maksudmu?" Selain itu, Laples juga berusaha menjelaskan kepada Rimuru jika dirinya tidak mengkhianati Rimuru sama. Jadi gini Pak, Yuki di sini telah memprovokasi agar Rimuru bersama bawahannya merasa jika Laples telah berkhianat. Dengan begitu, Laples dan pihak Rimuru akan membunuh satu sama lain. Namun sayangnya, setelah Rimuru menganalisis situasi, Rimuru merasa jika Laples tidak berkhianat. Bahkan ini adalah hal yang tak terduga bagi Laples juga. Rimuru kemudian berkata kepada Laples bahwa Yuki sepertinya telah dimanipulasi. Ketika tipuannya dibongkar Rimuru, Yuki pun mengakui kekalahannya dan mundur di baris belakang Kaisar Rudra. Kaisar Rudra bersama Felgreen kemudian berjalan maju dan berkata, "Pertunjukan yang membosankan, tapi lupakan saja. Sebelum pertempuran dimulai, aku juga ingin mengatakan sesuatu kepadamu, Raja Iblis Rimuru." Di satu sisi, Rimuru merasakan aura Felgreen yang sangat luar biasa. Dengan kata lain, Felgreen yang ada di depannya saat ini adalah Felgreen yang asli. Selain itu, Rimuru juga melihat Kaisar Rudra yang ternyata mirip seperti Masayuki. Setelah itu, Kaisar Rudra kemudian mempersilahkan Rimuru untuk duduk. Di sini Kaisar berniat untuk bernegosiasi dengan Raja Iblis Rimuru. Kaisar mulai menceritakan tentang semua rencana yang dirancang Kondo Tatsuya dari awal sampai saat ini. Dari sini diketahuilah jika Clayman juga telah dimanipulasi Kondo Tatsuya. Bahkan semua informasi yang dimiliki Clayman telah diketahui Kondo Tatsuya. Hanya dengan informasi yang dimiliki Clayman tersebut, Kondo dapat mengetahui jika Yuki berpotensi akan berkhianat. Dari cerita Kaisar tersebut, Rimuru sedikit janggal dengan Felgreen. Kaisar mengatakan jika Felgreen saat ini telah menghabisi Legion Hybrid yang berada di wilayah perbatasan Duargon. Namun anehnya, di depan Rimuru saat ini juga ada Felgreen. Raphael menjawab bahwa Felgreen kemungkinan memiliki kemampuan untuk menciptakan keberadaan paralel. Keberadaan paralel adalah kemampuan menciptakan tubuh ganda. Dan setiap tubuh ganda itu adalah tubuh asli yang bisa menjadi tubuh utama. Menurut Raphael, keberadaan paralel tampaknya merupakan kekuatan yang mengerikan. Rimuru pun sedikit terkejut ketika mengetahui hal itu. Meskipun Rimuru masih dalam posisi terpojok, Rimuru masih tetap menjaga wibawanya sebagai seorang Raja Iblis. Rimuru kemudian bertanya kepada Kaisar tentang tujuannya membicarakan semua ini. Kaisar pun tersenyum dan menjawab, "Jika kau cerdas, seharusnya kau dapat mengetahui tujuanku." Rimuru pun berpikir jika Kaisar sepertinya telah mengulur waktu. Setelah itu, Raphael mengatakan jika tujuan Kaisar sepertinya untuk membawa Veldora ke pihaknya.
Karena Felgreen dapat membagi tubuhnya menjadi banyak, Rimuru pun menghubungi Veldora melalui koridor jiwa. Rimuru berkata kepada Veldora, "Apa kabarmu Veldora? Apa kau baik-baik saja?" Veldora mengatakan jika saudaranya telah berada di depan labirin dan menyerang labirin. Rimuru bertanya, "Apakah kau bisa mengatasi saudaramu Veldora?" Veldora tertawa dan menjawab, "Hahaha, serahkan saja masalah ini padaku." Rimuru pun mempercayai Veldora dan menyelesaikan komunikasinya. Rimuru kemudian berkata kepada Kaisar bahwa tujuan Kaisar mengobrol selama ini adalah agar Rimuru tidak mengganggu Felgreen yang akan menaklukkan Veldora. Felgreen yang berada di samping Rudra itu pun sedikit terkejut karena Rimuru dapat mengetahui tujuannya. Sedangkan Kaisar hanya tertawa. Kaisar senang jika Rimuru sangat cerdas. Kaisar kemudian mengajak Rimuru untuk bergabung menjadi bawahannya. Jika Rimuru mau menjadi bawahannya, Kaisar akan menjamin keamanan wilayahnya dan memberi gelar kepada Rimuru sebagai Grand Duke. Namun sayangnya, Rimuru dengan tegas menolaknya. Rudra berkata, "Sepertinya kau tidak memahami belas kasihanku." Karena negosiasi telah gagal, Felgreen kemudian memperlihatkan sebuah layar. Layar itu memperlihatkan Felgreen yang telah mengalahkan Testarossa Carrera Ultima yang berada di perbatasan kerajaan Dwargon. Felgreen berkata kepada Rimuru, "Demon primordial yang kamu banggakan sama sekali tidak berkutik di hadapanmu. Jika kau cerdas, seharusnya kau dapat memahami tawaran Rudra." Rimuru kemudian menceritakan ideologinya tentang perdamaian umat manusia yang ingin Rimuru capai. Itu adalah dunia yang penuh dengan kebahagiaan dan tawa semua orang. Namun Kaisar mengatakan jika ideologi Rimuru sangat naif dan bodoh. Kaisar dan Rimuru saling berdebat tentang ideologi mereka. Singkatnya, ideologi mereka pun bertolak belakang. Setelah itu, Felgreen juga memperlihatkan pertarungannya dengan Veldora yang berada di luar labirin. Di sana terlihat Felgreen telah melukai Veldora. Rimuru yang melihat itu pun tidak percaya jika Storm Dragon yang tak terkalahkan akan kalah. Felgreen berkata kepada Rimuru, "Apa kau mengkhawatirkan Veldora? Jika kau bersumpah setia dengan Rudra, aku akan berhenti menyakiti Veldora. Selain itu, aku juga penasaran bagaimana caramu untuk menjinakkan Veldora." Rimuru menjawab bahwa dirinya hanya berteman dengan Veldora. Felgreen yang mendengar itu pun sedikit tidak percaya. Felgreen berkata, "Jika kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Segera setelah itu, Felgreen yang ada di depan Rimuru itu pun menghilang. Di sini Rimuru menyadari jika Felgreen akan serius menghadapi Veldora. Felgreen telah menghentikan keberadaan paralelnya supaya mananya tidak terbagi. Di sana Rimuru melihat Veldora yang berubah dalam mode naganya. Setelah itu, Felgreen juga berubah dalam mode naganya juga. Pertarungan yang sebenarnya pun dimulai. Felgreen melepaskan semburan apinya untuk menyerang Veldora, tapi Veldora memblokir serangan itu dengan perisainya. Veldora kemudian melepaskan serangan balik dengan semburan badainya, tapi Felgreen berhasil menghindarinya. Mereka berdua bertarung dengan beradu sihir skala besar yang sangat luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Rimuru melihat Veldora bertarung dengan sangat serius. Dari segi keterampilan bertarung, Felgreen lah yang lebih unggul. Namun berkat Veldora yang menguasai skill Ultimate King of Investigation dengan sangat mahir, itu membuat Veldora dapat mengimbangi Felgreen. Dengan skill Ultimate King of Investigation, Veldora dapat menganalisis lawannya seolah-olah dapat melihat kekuatan lawannya dan merespon dengan tepat. Dan pada saat itu, Veldora telah melancarkan serangan tak terlihat ke arah Felgreen, Harvest Storm Attack. Di saat Felgreen berhadapan dengan Veldora, serangan Veldora itu pun dapat mengenai Felgreen secara tiba-tiba. Tapi sayangnya, serangan itu masih belum cukup untuk menumbangkan Felgreen. Pertarungan mereka pun berlangsung semakin sengit. Itu adalah pertarungan yang luar biasa, yang di luar imajinasi Rimuru. Dan pada saat itu, Rimuru telah melihat sebuah kapal terbang yang mendekati area pertempuran Veldora dan Felgreen. Di atas kapal terbang itu, terlihat Kondo Tatsuya yang sedang berdiri. Sebelumnya, Kondo masih berada di wilayah perbatasan kerajaan Dwargon bersama Kagali yang sedang melakukan ritual untuk membangkitkan Undead Elf. Jika Kondo ada di tempat Veldora, itu artinya ritual untuk membangkitkan Undead Elf telah selesai.
Dan pada saat ini, Rimuru juga melihat keberadaan Kaisar Rudra bersama Kondo yang berada di kapal terbang itu. Padahal seharusnya Kaisar Rudra masih ada di depan Rimuru yang sekarang. Rimuru pun menyimpulkan jika Rudra yang ada di depannya adalah keberadaan paralel yang diciptakan Felgreen. Segera setelah itu, Kondo mulai melepaskan tembakan yang mengarah kepada Veldora. Peluru itu mulai melasar dengan sangat cepat hingga menembus pertahanan Veldora. Alhasil, Veldora pun mulai merasa kesakitan. Kaisar yang berada di atas kapal terbang itu terlihat mengulurkan tangannya ke arah Veldora. Rudra yang berada di depan Rimuru itu pun berdiri dan berkata bahwa kekuatan dominasinya telah diaktifkan untuk memanipulasi Veldora. Namun Rimuru berteriak dan berkata, "Jangan meremehkan Veldora." Namun Rudra menjawab bahwa dirinya telah berhasil mendominasi Veldora. Seketika itu juga, Rimuru merasakan rasa sakit yang dalam di dadanya. Raphael melaporkan bahwa koridor jiwa yang menghubungkan Rimuru dengan Veldora telah terputus. Dan ternyata itulah penyebab rasa sakit yang dialami Rimuru. Rimuru pun sangat marah karena Veldora telah direbut. "Jangan bercanda, dasar bajingan." Seketika itu juga, Rimuru pun menyerang Kaisar Rudra dengan tinjunya. Namun Kaisar Rudra langsung menghentikan keberadaan paralelnya dan menghilang. Tinju Rimuru pun tidak mengenai siapapun. Di saat Rudra menghilang, suara Rudra bergema dan berkata, "Ku beri kau waktu untuk memikirkan tawaranku, dan aku harap kau segera menyerahkan dirimu untuk menjadi bawahanku." Dengan kata lain, Rudra masih berharap agar Rimuru berada di pihaknya. Bagaimanapun juga, kalian dari awal hingga kini telah terjebak di dalam benteng impian, tempat terdistorsi dan terisolasi dari dunia luar. Setelah Rudra menghilang, semua bawahan Rudra yang ada di sini juga ikut menghilang. Dan yang tersisa di tempat itu hanyalah Rimuru bersama beberapa bawahannya dan Laples saja. Rimuru pun sangat frustasi dan sangat marah. Karena kecerobohannya, situasi semakin memburuk. Rimuru telah dipermainkan dari awal hingga akhir. Rimuru pun memukuli wajahnya sendiri. Sial, sial, sial. Sion, Benimaru, dan Diablo pun sangat panik dan mencoba menghentikan Rimuru. Bahkan Raphael juga mengaktifkan pertahanan diri agar Rimuru tidak terluka. Rimuru pun akhirnya berhenti. Rimuru pun meminta maaf dan berkata, "Maafkan aku terlalu terbawa suasana, dan sekarang aku sudah mendapatkan ketenanganku kembali." Tapi sebenarnya, semua perkataan Rimuru itu adalah kebohongan. Amarah Rimuru semakin meledak-ledak. Rimuru ingin melepaskan amarah ini pada kekaisaran. Tidak ada lagi belas kasihan untuk kekaisaran. Rimuru pun akan membinasakan semua yang ingin menjadi musuhnya. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 楽に死ねると思うなよ。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.